sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan teman-teman, ini saya ini akan mempraktekkan pelajaran fisika tentang tekanan negara. Pertama kita perlukan yaitu ada sebuah lilin, izin gelas kecil, gelas bening, korek api, pewarna makanan dan air. Langkah pertama yaitu nyalakan lilin dan buat berdiri di atas biji tersebut. Ketika lilin sudah berdiri, masukkan pewarna makanan tersebut ke dalam air sehingga air tersebut berubah warna. Masukkan air tersebut ke dalam biji tersebut. Nyalakan lilin kembali. Lalu tutup lilin tersebut dengan gelas. Perhatikan dan air tersebut baik maupun. Bagaimana ini terjadi? Karena lilin mati ketika ditutup dengan air yang tidak ada oksigen, menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar gelas. Hal ini menyebabkan tekanan udara lebih di luar mengalir dari luar ke dalam gelas, menyebabkan air yang di sekitar gelas menyusup ke dalam gelas tersebut. Fenomena ini disebut dengan tekanan udara. Sekian dari saya. Pemantuan cahaya. Pemantauan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya ke medium asalnya setelah mengenai permukaan, dan sebagian cahaya akan diterap, sebagian akan ditemukan. Jika permukaannya cermin, maka akan dipantulkan. Cahaya dari center bergerak lurus menuju permukaan cermin disebut sinar datang. Titik di mana sinar datang mengenai permukaan cermin. Bayangkan sebuah garis lurus yang tegak lurus dengan permukaan cermin tepat di titik datang suatu sinar disebut garis normal. Cahaya yang dipantulkan kembali dari permukaan disebut sinar pantul. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal disebut sinar datang. Sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal disebut sinar pantul. Yang dari saya. Pokoknya enggak kesukaan. Aduh, tentang reaksi kimia sederhana yaitu perubahan atau pencuci piring. Ada sebuah lilin dan ada juga air. Pertama-tama kita masukkan sabun cuci piring secukupnya ke dalam wadah yang berisi air. Kita masukkan menggunakan batu pengaduk secara perlahan. Karena tidak ada batu pengaduk, kita gunakan lilin saja. Jalankan secara perlahan. Coba nyalakan, jangan itu. Oke, Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempraktekkan pelajaran kimia tentang listrik statis menggunakan bahan sedotan, tisu, botol. Yang pertama taruh sedotan satu di atas botol. Wayang coy, emang. Lagusan coy, emang. Ketekan kepada tisu. Karena itu. Terus sedotannya ada di atas botol. Adiman coy. Oh, nanti peristiwa di mana berdapatnya muatan listrik pada seorang karena adanya gesekan. Muatan listrik pada sedotan yang dimasukkan pada tisu akan berubah menjadi negatif. Sehingga ketika sedotan didekatkan dengan benda lain yang bermuatan sejenis, maka akan terjadi saling tolak menolak, dan ketika sedotan didekatkan dengan benda yang lain akan bermuatan positif, akan saling baik menarik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang suhu dan kamar. Pertama-tama bahannya ada tutup toples, ada aqua yang berisi air, dan aqua yang sudah ada air. Kemudian lilin dan botolnya. Nah, kita nyalakan lilinnya. Ini gelasnya sudah ada air. Kemudian simpan di atas lilinnya. Lihat perubahannya. Ini sampai darah kan? Karena kenapa terjadi seperti ini? Karena kalau tidak dapat menghasilkan dihasilkan ke gelas plastik yang sudah berisi air. Karena jika air panas lilin dimasukin ke gelas plastik dapat meleleh. Kemudian percobaan kedua, aqua yang berisi air. Perbedaannya, jika yang tadi gelas yang tidak berisi air dapat berubah tanpa harus menunggu lama. Jika air yang berisi air, jika gelas yang berisi air, jika disimpan di atas lilin harus menunggu waktu yang lama. Dikarenakan kalau dapat dihantarkan ke permukaan air yang berisi gelas yang berisi air, karena suhu mampu melelehkan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air ini, suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama, sehingga plastiknya tidak dapat berubah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ruang yang sebelumnya ditempati oleh lilin. Hal ini terjadi karena tekanan udara di dalam gelas menurun ketika lilin terbakar dan menghasilkan oksigen. Ketika lilin terbakar, oksigen di dalam gelas dihasilkan sehingga tekanan udara di dalam gelas menurun. Tekanan udara di luar gelas lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam gelas, sehingga air di dalam gelas terdorong ke atas menyeimbangkan tekanan sebagian ruang yang sebelumnya ditempati oleh lilin. Kesimpulannya adalah eksperimen ini menunjukkan bahwa tekanan udara dapat mempengaruhi penyerapan air. Ketika tekanan udara menurun, air dapat naik ke atas untuk menyeimbangkan tekanan. Eksperimen ini dapat membantu memahami konsep tekanan udara dan pengaruhnya terhadap fenomena alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang cara telur mengapung dalam air. Sekarang kepada pada keduanya. Telur yang dikasih garam maka akan tenggelam, sedangkan telur yang dikasih garam maka akan mengapung. Masa jenis ini telur air dan telur dimasukkan ke air maka akan tenggelam, dan masa jenis air dan garam telur maka akan mengapung. Penjelasannya yaitu telur akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air biasa karena beratnya lebih besar daripada berat air yang dipindahkan. Menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan masa jenis air, dan tiga, semakin banyak garam yang ditambahkan semakin besar pula masa jenis airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang tegangan permukaan zat air. Pertama-tama siapkan gelas kosong, kartu, uang logam, dan segelas air. Di atas gelas letakkan uang logam, maka dia akan terjatuh. Air sampai penuh ke dalam gelas. Akan jatuh karena adanya tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air akan menahan kartu sehingga mencegah uang logam terjatuh. Mempraktekkan tekanan udara. Pertama-tama sediakan gelas, lilin, piring, dan air yang sudah berwarna. Lilin ditaruh piring, berisi air. Coba dengan gelas. Kesimpulan dari percobaan ini bahwa fenomena terpisahnya air di dalam gelas disebabkan oleh perbedaan tekanan. Ketika lilin mati di dalam gelas, udara di dalam gelas mendingin dan menurun sehingga menyebabkan air di sekitar gelas masuk ke dalam gelas guna menyeimbangkan tekanan. Fenomena ini menggambarkan bagaimana perbedaan tekanan dapat mempengaruhi aliran fluida yang dalam kasus ini adalah air untuk bergerak ke dalam gelas dengan sendirinya. Percobaan ini memberikan contoh menarik dengan sifat tekanan dan aliran fluida dalam suatu gelas dengan sendirinya. Waalaikumsalam. Alat yang pertama kita menggunakan gelas, yang kedua gelas yang berisi air. Langkah pertama kita tutup gelas dengan gelas lalu dibalikan. Ya, nih, Pak. Saat gelas berisi air dibalikan, kertas dapat menahan air tidak tumpah karena tekanan udara di luar lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Tekanan udara luar yang bekerja pada permukaan kertas karton mendorong kertas ke atas sehingga air dalam galon tersebut dapat ditahan oleh karton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan perpindahan panas. Bahan-bahannya sederhana, sekedar lilin sama korek aja. Kita bakar lilinnya. Nah, berapa ini namanya apa? Hammer, ya. Nah, udah ya. Perpindahan panas dari api bisa berjalan melalui frekuensi. Setelah lilin padam, masih terdapat sisa uap lilin atau yang dinamakan parafin yang beruap di sekitar suhu lilin. Jika sumber api didekatkan ke asap tersebut, uap lilin dapat menyala kembali dan menyalurkan ke api suhu. Kesimpulannya, menyalakan lilin yang sudah mati dari asapnya merupakan demonstrasi menarik tentang sifat gas yang mudah terbakar. Eksperimen ini membuktikan bahwa api tidak hanya menyala karena bahan padat atau cair, tetapi juga melalui gas yang dihasilkan dari pembakaran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya di sini akan menceritakan dan mempraktekkan merubah air berwarna menjadi air kembali, jernih kembali. Pertama-tama kita sediakan gelas kosong, terus kita sinin, kita adit dengan air. Pertama-tama kita masukkan air. Nggak perlu juga sih.
dan ada 2 botol cup. Ini kita taruh air biasa kedua. Satunya air biasa dan satunya air. Campurkan dengan benar. Ini air biasa. Dan ini air hangat. Ini air biasa. Bisa, dan ini air hangat. Di sini air biasa. Setelah diaduk, warnanya tidak berubah. Dan ini air hangat water. Teman air ada yang mengandung racun dan ada yang tidak mengandung racun. Salah satunya di air hangat water. Kenapa air hangat water dibilang air yang bagus? Karena memiliki 3 karakter. Air yaitu mengandung air antioksidan, mikrobacter, atau basa. Salah satunya yang mengandung antioksidan dan anti racun. Nah, itu kan bagus buat tubuh karena dia bisa membersihkan racun di dalam tubuh. Kenapa di dalam racun banyak? Kenapa di dalam tubuh banyak racun? Karena dari sampah-sampah yang kita makan, dari minuman, dari polusi dan lain-lain. Kenapa air biasa tidak mengandung antioksidan? Karena disebutnya air biasa. Salah satunya disebutkan dengan betadin. Kenapa dengan betadin? Karena ada 2 kandungan dia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperhatikan prinsip Archimedes atau pengaruh densifikasi. Bahan yang digunakan adalah cup yang berisi garam, cup kosong, 2 butir telur, dan air secukupnya. Tuang air ke dalam cup kosong secukupnya dan air ke dalam cup yang berisi garam secukupnya. Waduh. Dalam percobaan ini, telur akan tenggelam dalam air biasa dan telur akan mengapung pada larutan garam. Reaksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis air dan telur, serta pengaruh garam yang meningkatkan massa jenis air. Telur tenggelam di dalam air biasa karena massa jenis telur lebih tinggi daripada massa jenis air, dan telur yang mengapung di dalam larutan air garam karena massa air garam lebih tinggi daripada massa jenis telur. Percobaan ini dapat membuktikan bahwa massa jenis air dapat berubah seiring dengan bertambahnya kadar garam. Benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada, dan hukum ini menyatakan bahwa massa jenis zat air yang lebih besar menyebabkan gaya apung pada benda. Selain itu, telur yang direndam pada air garam juga akan mengalami osmosis, yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi lebih tinggi dan menyebabkan air telur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang suhu dan tarot untuk komoditi. Dan apa? Penjelasan mengapa gelas plastik menjadi berubah karena gelas plastik dapat menyerap tarot jika plastik karena tarot akan berangsur melewati sampai melebihi batas plastik sehingga plastik menjadi berubah. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena di saat gelas plastik berisi air tidak meleleh atau berlubang dikarenakan tarot yang harusnya meleleh, gelas tersebut tidak meleleh tarot tidak ditentukan oleh penggunaan gelas ke air sehingga waktu dibutuhkan waktu memanaskan sampai kemudian yang mampu memanaskan plastik lama. Akibatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan tentang kandungan air. Bahan-bahannya ada air hangat water, air biasa, betadin, dan alkohol. Pertama-tama kita masukkan dulu air biasa ini.
Akibatnya tulas plastik lebih tahan lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat juga tentang ada gelas kosong, air biasa dan air kandung water. Di sini. Air biasa. Ini ya. Penjelasan tentang kandungan air, ada yang mengandung racun dan ada yang tidak mengandung racun. Salah satunya di air kandung water. Kenapa air kandung water dibilang air yang bagus? Karena memiliki 3 karakter, yaitu mengandung antioksidan, nitrogen dan alkali atau basa. Satunya mengandung antioksidan yang anti racun. Nah itu kan bagus buat tubuh karena dia bisa membersihkan racun di dalam tubuh. Kenapa dibilang tubuh banyak racun? Karena dari sampah-sampah yang kita makan, dari minuman, dan polusi dan lain-lain. Kenapa air biasa tidak mengandung antioksidan? Karena disebutnya air biasa, salah satunya dicontohkan dengan betadin. Kenapa dengan betadin? Karena betadin itu salah satu contoh racun yang mengandung di povidone iodin. Karena dibilang racun itu kan mesin air supaya terlihat mana air yang mengandung anti racun dan mana air yang tidak mengandung